Ada yang tahu nggak sih kita akan bahas apa di video kali ini? Nah, teman-teman ada yang tahu nggak berapa banyak suku yang ada di Indonesia ini? Coba deh, kalian tebak dulu, ada berapa ya kira-kira suku yang ada di Indonesia ini? Nah, dari sekian banyak suku yang ada di Indonesia, salah satunya ada yang bernama suku Toraja. Nah, kali ini kelompok 3 akan membahas suku Toraja. Stay tune ya! Di Sulawesi Selatan itu terdapat 4 kelompok etnis loh. Yang pertama itu ada Bugis, yang kedua Makassar, yang ketiga Mandar, yang terakhir suku Toraja. Nah, suku Toraja ini adalah suku yang menetap di bagian pegunungan utara Sulawesi Selatan. Dan kata Toraja sendiri itu berasal dari bahasa Bugis loh, Toriaja, yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Tanah Toraja akrab dengan sebutan Tondok Lepongan Bulan Tanah Matahari Allah. Secara harfiahnya memiliki arti negeri yang bulat seperti bulan dan matahari. Maka dari itu, Tanah Toraja tidak pernah diperintah oleh seorang penguasa tunggal. Tetapi wilayah daerah diperintah oleh masing-masing pemangku adat di Toraja. Dan selanjutnya kita akan masuk ke 7 unsur kebudayaan suku Toraja. Yang pertama ada sistem bahasa. Bahasa yang dominan di suku Toraja ini adalah bahasa Toraja, yang biasanya dialeknya disebut dengan Sak dan Toraja. Tidak hanya bahasa Toraja loh, namun ada bahasa lain juga, seperti Kalumpang, Mamae, Tae, Talondo, Toala, dan Toraja Sakdan. Dan termasuk dari rumpun bahasa Melayu Polinesia dari bahasa Austronesia. Yang kedua, ada sistem pengetahuan suku Toraja. Seperti halnya mitos dan legenda tentang Toraja, karena dalam tradisi masyarakat tidak dikenal adanya tulisan dalam bentuk teks, dokumentasi, atau penuturan prosaik atau fitik, semua cerita halnya dikenal dalam bentuk lisan, sehingga akhirnya tidak semua anggota masyarakat Toraja mengetahui dengan pasti mengenai mitos dan legenda asal-usul nenek moyang mereka. Secara lisan, ini hanya dikenal oleh orang-orang yang berpengetahuan dalam masyarakat, seperti golongan bangsawan dan penguasa adat Toraja yang mempunyai rumah tongkonan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem organisasi sosial dalam suku Toraja. Masyarakat Toraja sendiri terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kaum bangsawan, kaum rakyat biasa, dan para budak. Nah, tapi pada tahun 1909 akhirnya perbudakan tersebut dihilangkan oleh bangsa Belanda. Dalam hukum adat Toraja sendiri, kelas sosial diturunkan dari garis ibu. Seorang laki-laki Toraja tidak boleh menikahi perempuan dari kelas sosial yang lebih rendah. Tetapi mereka laki-laki di sana boleh menikahi perempuan dari kelas sosial yang lebih tinggi dengan tujuan untuk menaikkan derajat sosial keturunan mereka. Jumlah kekayaan orang Toraja sendiri dihitung dari jumlah kerbau yang dimiliki sebuah keluarga. Terus ada juga nih, suku Toraja sendiri mengartikan keluarga sebagai kelompok sosial dan politik utama. Dalam suku Toraja, setiap desa adalah suatu keluarga besar. Pernikahan dengan sepupu jauh, sepupu keempat, atau dengan seterusnya, itu adalah praktek yang umum. Untuk memperkuat hubungan kekerabatan, suku Toraja sendiri melarang pernikahan dengan sepupu dekat, kecuali untuk bangsawan. Dengan hal ini untuk mencegah penyebaran harta. Hubungan kekerabatan berlangsung secara timbal balik. Nah, dalam artian di sini yaitu bahwa keluarga besar itu saling menolong satu sama lain untuk pertanian, berbagai suku, ritual kerbau, dan saling membayar utang piutang satu sama lain. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem peralatan hidup dan teknologi bagi masyarakat Toraja. Masyarakat suku Toraja sendiri terdapat macam-macam peralatan hidup dan teknologi yang dapat digunakan, yaitu ada alat dapur, satu yang bernama laka. Laka itu sebagai alat belanga, yaitu ada pesangle. Selanjutnya ada pesangle, yaitu sendok dinasi yang terbuat dari kayu, kara kayu yaitu alat pembagi nasi, dulang yaitu cangkir dari tempurung, sona yaitu piring dari anyaman. Selanjutnya ada alat perang atau senjata kuno, dake atau tombak itu untuk alat perang dan berburu, penai yaitu alat parang, bolulong yaitu perisai, dan terakhir sumpi yaitu sumpit. Sistem mata pencarian masyarakat Toraja.
Sebagian besar penduduk Tanah Toraja bermata pencarian di sektor perkebunan dan pertanian. Sebelum masa Orde Baru, pada tahun 1965, perekonomian masyarakat Toraja bergantung pada pertanian dengan produk utama yaitu singkong dan jagung. Selain itu, masyarakat Toraja juga berternak kerbau, babi, dan ayam untuk kebutuhan berkurban saat upacara adat dan bahan pangan. Sejak Orde Baru, masyarakat Toraja, khususnya generasi muda, banyak yang pindah untuk bekerja di perusahaan asing. Sistem religi Toraja, mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Aluk Todolo. Sebelum masuknya agama Kristen dan Islam, masyarakat Toraja menganut kepercayaan leluhur yang dikenal sebagai Aluk Todolo, yang berarti aturan atau ajaran kepercayaan masyarakat Toraja, berisi paham-paham yang dibawa Tamborolangi atau leluhur ke bumi. Alam semesta menurut Aluk dibagi menjadi dunia atas atau dunia surga, dunia manusia atau bumi, dan dunia bawah. Aluk Todolo bukan hanya merupakan sebuah sistem kepercayaan, tetapi juga merupakan gabungan dari hukum, agama, dan kebiasaan. Aluk Todolo mengatur kehidupan bermasyarakat, praktik pertanian, dan ritual keagamaan. Tata cara Aluk Todolo bisa berbeda antara satu desa dengan desa yang lainnya. Satu hukum yang umum adalah peraturan bahwa ritual kematian dan kehidupan harus dipisahkan. Suku Toraja percaya bahwa ritual kematian akan menghancurkan jenazah jika pelaksananya digabung dengan ritual kehidupan. Selanjutnya ada kesenian, di mana Toraja adalah salah satu etnis di daerah Sulawesi Selatan yang memiliki kesenian adat warisan leluhur yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Yang pertama ada tari-tarian atau bulu-bulu, di mana Mabadong merupakan upacara kematian yang mewajibkan keluarga untuk membuat pesta sebagai tanda penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Bagi suku Toraja sendiri, riwayat leluhur perlu dijaga dengan cara menghormati mereka yang telah meninggal. Masyarakat suku Toraja juga percaya ritual Mabadong meningkatkan rasa solidaritas masyarakat dan religius. Ada upacara rambut tuka sebagai tanda kegembiraan, contohnya ada perkawinan dan menyambut tamu terhormat, itu ada tari Pagelu, tari Bone Bala, tari Palambu Pare. Selanjutnya ada upacara rambut tuka sebagai tari pemujian atau penyembahan, itu ada tari Pangganta, tari Bondesan, dan tari Burake. Untuk upacara Rambu Solo sebagai tarian untuk mengenang atau memperingati seorang yang telah meninggal dunia karena keberaniannya dan keagungannya semasa hidupnya, itu ada tari Maranding atau biasa disebut tarian perang. Yang kedua ada suara atau musik biasa disebut pagayoyoan atau pasuling-suling, itu untuk upacara rambut tuka yaitu pageso-geso, paoni-oni, patulali, dan pakaromi. Untuk upacara Rambu Solo yaitu ada masuling maraka, madondi, dan mamama. Yang ketiga ada seni hias atau dekorasi, biasa sering disebut pabelo-belo, di mana masyarakat Toraja mempunyai bentuk tersendiri dalam seni hias disesuaikan dengan fungsinya dan falsafah serta keyakinan hidup masyarakat Toraja. Penggunaan penempatan atau keyakinan hidup masyarakat Toraja tidak dilakukan dengan sembarang karena setiap bahan yang digunakan mempunyai arti tersendiri. Contohnya ada barang-barang pusaka dan perhiasan Toraja. Tenun-tenunan pusaka yang dianggap keramat dan bertuah, ada kain-kain yang berwarna tajam yang disesuaikan dengan warna, dan tempat pemakaian seperti warna merah dan putih dapat dipergunakan di mana saja. Warna kuning untuk upacara rambut tuka dan warna hitam untuk upacara Rambu Solo. Yang ketiga itu ada rautan-rautan bambu yang berbentuk lidi berbelit-belit yang disebut dengan pangaru-aru. Kemudian yang keempat dari kesenian suku Toraja Sulawesi Selatan itu ada seni sastra atau pantanan kada atau kada-kada tomina. Beberapa ungkapan sastra Toraja menurut arti dan tujuannya yaitu
Puisi atau syair yang terdiri dari 2 atau 3 bait yang tiap bait tidak tentu jumlahnya, yaitu Ronde Tamanggura atau pantun orang muda, Pon Tobanang atau pepatah, Pasimba atau sindiran, Karume atau teka-teki, dan lain-lain. Yang pertama ada prosa lirik, di mana untuk upacara rambut tuka yaitu Magelong atau mantra dan doa dibawakan oleh Panggala Gelong. Manggimbo, mantra dan doa dalam pemujian atau penyembahan yang dibawakan oleh Tomina atau Toindo Padang. Masonde, pujian untuk mensyukuri kebesaran dan kemuliaan Tuhan, juga untuk menghibur orang sakit. Maulele isinya mengandung nasihat. Yang kedua ada prosa lirik pada upacara Rambu Solo, yaitu Makakarung, Sumengo, Mareteng, Manggimbo, Umbating, dan lain-lain. Selanjutnya, salah satu wujud kebudayaan dari suku Toraja ialah ritual Manene. Ritual Manene adalah ritual tradisional di tanah Toraja di mana jenazah leluhur keluarga Toraja akan dibersihkan, digantikan baju dan kainnya. Ritual ini merupakan sebuah ritual di mana mayat yang berusia puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu dikeluarkan dari dalam liang lahat. Ritual adat ini termasuk dalam upacara adat Rambu Solo atau upacara kematian. Biasanya ritual Manene dilakukan serempak satu keluarga atau bahkan satu desa, sehingga tradisi ini berlangsung cukup lama. Tradisi ini digelar sekali dalam kurun waktu 3-4 tahun untuk mempererat tali silaturahmi sehingga keluarga yang berada di perantauan bisa menjenguk orang tua atau nenek todolo atau biasa disebut nenek moyang. Nah, jadi itu dia 7 unsur kebudayaan dari suku Toraja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat ya. Segitu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.